Minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal membahas onsen ni Ikko tentang pemandian air panas tradisional Jepang. Langsung aja kita mulai. Onsen adalah pemandian air panas alami yang bersumber dari panas bumi. Di Jepang, onsen bukan sekedar tempat mandi biasa, tapi sudah jadi bagian penting dari budaya dan gaya hidup masyarakat Jepang sejak ratusan tahun yang lalu. Onsen merupakan bagian erat dari identitas budaya Jepang dan sering muncul dalam pop culture seperti film Spirited Away dan anime Slice of Life. Teks tentang onsen penting bagi pelajar bahasa Jepang karena sering menggunakan bahasa sopan atau keigo, terutama dalam konteks pelayanan di ryokan. Yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan onsen? Lalu apa saja manfaat mengunjungi onsen? Yang terakhir, bagaimana sih tata cara dan etika menggunakan onsen di Jepang? Menambah pengetahuan tentang budaya Jepang, memahami manfaat kesehatan dari onsen, dan mengetahui etika yang berlaku saat berkunjung ke onsen. Menjelaskan pengertian onsen, mengetahui onsen, memahami aturan dan etika saat menggunakan onsen. Nah, sebelum masuk ke teks, kita bahas dulu 5 onsen terkenal di Jepang. Setiap onsen kita bakal bahas karakteristiknya, cara masuknya, dan apa yang bikin dia beda dari onsen lain. Onsen yang pertama adalah Kusatsu Onsen di prefektur Gunma. Kusatsu terkenal dengan airnya yang bersifat sangat asam, dengan pH sekitar 2, salah satu yang paling asam di Jepang. Airnya mengandung sulfur tinggi, makanya baunya itu khas belerang. Konon air Kusatsu bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Di sini juga ada Yubatake atau ladang air panas yang menjadi ikon wisata Kusatsu, yaitu kolam kayu besar di tengah kota tempat air panas mengalir dan didinginkan secara alami. Cara masuknya itu bisa langsung datang ke ryokan yang ada di kawasan Kusatsu dan membayar biaya masuk. Beberapa fasilitas umum seperti sotoyu atau pemandian luar juga tersedia gratis untuk umum. Salah satunya Sainokawara Rotenburo. Yang bikin Kusatsu unik adalah sistem pendinginan airnya yang disebut yumomi, yang dimana air panas diaduk menggunakan papan kayu besar supaya suhunya turun sebelum dipakai mandi. Onsen kedua adalah Hakone Onsen di prefektur Kanagawa, yang tidak jauh dari Tokyo. Air Hakone bervariasi tergantung area, ada yang mengandung natrium klorida, ada juga yang mengandung sulfur. Suhu airnya sekitar 40-50 derajat Celcius. Yang paling ikonik dari Hakone adalah pemandangannya. Untuk cara masuknya itu bisa menginap di ryokan yang tersebar di kawasan Hakone atau datang sebagai tamu harian dengan membayar biaya masuk. Hakone mudah dijangkau dari Tokyo menggunakan Roman Cesar atau kereta khusus dari Shinjuku sekitar 85 menit. Hakone punya daya tarik unik karena lokasinya yang sangat dekat dengan Tokyo, jadi cocok buat day trip. Nah, yang ketiga adalah Beppu Onsen di prefektur Oita, Kyushu. Beppu adalah kota dengan jumlah sumber air panas terbanyak di Jepang. Ada lebih dari 2.000 sumber air. Airnya mengandung berbagai mineral tergantung lokasi. Ada yang mengandung natrium klorida, belerang, hingga zat besi. Yang paling terkenal adalah Jigoku Meguri atau Tur Neraka. Kolam air panas alami dengan warna unik seperti merah darah, biru, dan putih susu yang jadi daya tarik wisata. Cara masuk untuk Jigoku Meguri, pengunjung dapat membeli tiket gabungan untuk mengunjungi semua kolam. Beppu adalah satu-satunya onsen di Jepang yang punya 8 jenis kolam alami dengan warna berbeda dalam satu kawasan. Onsen keempat adalah Arima Onsen di dekat Kobe, prefektur Hyogo. Arima adalah salah satu onsen tertua di Jepang. Sudah ada sejak lebih dari 1.300 tahun yang lalu.
Keunikannya ada pada dua jenis air yang berbeda. Pertama, kinten atau air emas, berwarna kecoklatan karena kandungan zat besi dan garam, bagus untuk penyakit kulit dan rematik. Kedua, kinten atau air perak, bening dan mengandung karbon dioksida dan radium, bagus untuk relaksasi dan melancarkan peredaran darah. Cara masuknya bisa menginap di ryokan atau datang ke Sotoyu, pemandian umum yang tersebar di kawasan Arima. Dari Kobe atau Osaka bisa dijangkau sekitar 30-40 menit dengan kereta. Bedanya dengan onsen lain, Arima adalah satu-satunya onsen di Jepang yang punya dua jenis air dengan warna dan kandungan yang benar-benar berbeda dalam satu kawasan. Suasananya juga sangat tradisional dengan jalanan berbatu dan toko-toko oleh-oleh khas zaman Edo. Onsen kelima adalah Noboribetsu Onsen di Hokkaido. Noboribetsu terkenal dengan Jigokudani atau lembah neraka kawah vulkanik aktif yang jadi sumber air panasnya. Airnya mengandung hingga 11 jenis mineral sekaligus, mulai dari sulfur, natrium, klorida, hingga zat besi. Makanya sering disebut sebagai onsen dengan kualitas air paling lengkap di Jepang. Cara masuknya bisa menginap di hotel atau ryokan besar yang banyak tersebar di kawasan Noboribetsu. Dari Sapporo bisa dijangkau sekitar 1,5 jam dengan kereta atau bus. Bedanya dengan onsen lain, Noboribetsu adalah satu-satunya onsen yang menawarkan 11 jenis mineral dalam satu kawasan. Nah, dari 5 onsen tadi, salah satunya yaitu Kusatsu Onsen Sonshukan dari topik utama teks Dokai kali ini. Sekarang kita bakal baca ulasan asli atau Fushikomi dari tamu yang pernah menginap di sana. Ada 2 alasan dengan rating yang berbeda. Yuk kita simak ulasan pertama dari Akiko-san dengan rating 5 bintang. Teksnya, Totemo mensoku shimashita. Kutsu no benga amare yokunai desu ga, sona bun shizuka ni sugosemashita. Onsen wa yuga shiroku sube-sube ni narimasu. Hirohiro benburo mo yori mo totemo oishikatta desu. Soshite, okamisa no hajime, Jugyoin no katagata no seshi ga hontoni teinai de kimochi ga yokatta desu. Zehi mata koko ni tomari ni kitai to omoimasu. Arti dari bacaan tadi, saya sangat puas. Aksesnya memang kurang mudah, tapi justru jadi tenang. Air onsennya putih dan membuat kulit jadi halus. Rotenburo yang luas juga bagus. Makanannya sangat enak. Layanan dari okamisan dan seluruh karyawan benar-benar ramah. Pasti ingin menginap lagi. Respon Sanshukan untuk Akiko-san. Kono tabi wa aru ryokan no nakakara Sanshukan wo erande itadaki. Makoto ni arigatou gozaimashita. Mata ohome no kotoba o itadakimashite. Ureshi kagiri de gozaimasu. Ojitsu de wa okyakusama ni kimochi yoku osugoshi tadaku koto ga nani yori taisetsu da to omotte orimasu. Kumonsoku itadaita yode yashinai itashimashita. Okyakusama no mata no okoshi wo omachi shite orimasu. Arti dari bacaan itu, terima kasih telah memilih Sanshukan dari berbagai ryokan yang ada. Kami sangat senang mendapat pujian dari Anda. Bagi kami, membuat tamu merasa nyaman adalah hal terpenting. Kami lega Anda merasa puas dan menantikan kedatangan Anda kembali. Oke, sekarang kita bakal baca ulasan dari Teh Hasang dengan rating 2 bintang. Teh Hasang bilang, Ofuro wa yokata desu. Demo ryori wa imaichi konde ita kara desho ka? Tempura wa hietai imashita. Mata pronto de jugyo indoshi ga osaberi wo shitte ita no mo chotto kini narimashita. Check out no toki mo kyaku ga takusan itta ni mo kakawarazu. Pronto ni wa futari shika inakata no de nagaku matatasar emashita. Kono kakaku no kokyu ryokan de kore wa chotto to omoimashita. Jadi kalau diterjemahkan, Teh Hasang bilang, kamar mandinya itu bagus, tapi makanannya kurang memuaskan. Mungkin karena lagi rame,
tempuranya udah keburu dingin. Terus dia juga agak terganggu karena karyawan front desk malah asik ngobrol sama mereka. Pas check out, padahal tamunya banyak. Tapi yang jaga front desk cuman 2 orang. Jadinya nunggu lama. Buat Ryokang semahal itu, dia ngerasa agak kecewa. Nah, pihak Sansukang pun merespon ulasan ini. Mereka bilang, Konota biwa Sansukang wo guriyo itadaki makoto ni arigato gozaimashita. Shikahi nagara okyaku sama ni go shuku aku no sai go fukai na omoi wo okake itashimashita. Kokoro yori owabi mo shiagemasu. Itadaita go iken ni sukimashite wa do sureba kaizen dekiru ka wo maizime ni kangaete ikitai to omotte orimasu. Mata gorai kang itadakemasu. Koto wo kokoro yori omachishite orimasu. Nah, artinya terima kasih sudah menggunakan Sansukang, tapi kami minta maaf karena membuat Bapak atau Ibu tidak nyaman selama menginap. Kami benar-benar menyesal. Masukan yang diberikan akan kami pertimbangkan serius untuk perbaikan ke depannya. Kami menantikan kedatangan Bapak Ibu kembali. Responnya sopan banget kan? Nah, ini karena Sansukang pakai keigo atau bahasa Jepang formal yang bakal kita bahas lebih detail di bagian bunpo nanti. Nah, sebelum ke bunpo, kita bahas dulu kosakata baru yang muncul di teks tadi atau atarasi kotoba. Yang pertama, negota, artinya keruh atau tidak bening. Nah, yang kedua, rotenburo. Ini pemandian air panas di luar ruangan atau yang biasa disebut open air bed. Nah, ketiga, sube-sube, artinya halus dan licin. Yang keempat, okamisang. Ini sebutan untuk pemilik atau pengelola wanita di penginapan tradisional Jepang. Lalu yang kelima, kazuaru, artinya banyak atau beraneka ragam. Keenam, mata no okoshi. Ini ungkapan formal dalam keigo yang artinya kedatangan kembali. Yang ketujuh, imaichi, artinya kurang memuaskan atau kurang oke. Untuk yang kedelapan, sameteita, artinya sudah dingin, misalkan makanan yang udah nggak panas lagi. Lalu untuk yang kesembilan, kokyurokang, artinya penginapan kelas atas atau mewah. Untuk yang kesepuluh, gofukai na omoi, artinya perasaan tidak menyenangkan atau tidak nyaman. Lalu untuk yang ke-11, kaizen, artinya perbaikan. Dan untuk yang terakhir, goraikang, artinya kedatangan tamu ke penginapan tapi dalam bahasa sopan. Nah, sekarang kita masuk ke bunpo atau pola kalimat. Ada 6 pola keigo yang dipakai di teks tadi. Yuk kita bahas satu persatu. Untuk pola pertama, nimo kakawarazu, artinya meskipun atau walaupun. Pola ini dipakai kalau ada 2 hal yang bertentangan atau enggak sesuai ekspektasi. Contohnya dari teks yang tadi, Kyaku ga takusang ita nimo kakawarazu kuronto ni wa futari shika inakata. Artinya, meskipun tamu banyak, di front desk hanya ada 2 orang. Lalu untuk pola yang kedua, o atau go itadaku. Ini bentuk sopan dari te morau, artinya berkenan melakukan sesuatu. Dipakai untuk mengungkapkan rasa terima kasih dengan sangat hormat. Contohnya, Sansukang wo o erabi itadaki makoto ni arigato gozaimashita. Terima kasih telah berkenan memilih Sansukang. Lalu untuk pola ketiga, o atau go sebagai awalan hormat. Awalan o atau go ini ditambahkan di depan kata benda atau kata sifat untuk menunjukkan rasa hormat. Contohnya, gofukai na omoi wo okake itashimashita. Kami telah membuat Anda merasa tidak nyaman. Untuk pola keempat, te orimas, ini dibentuk sopan dari te imas. Dipakai untuk menyatakan kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, tapi dengan level kesopanan yang lebih tinggi. Contohnya, mata no okoshi wo omachishite orimas. Nah, artinya kami menantikan kedatangan Anda kembali. Lalu untuk pola yang kelima, de gozaimasu. Ini bentuk paling sopan dari des. Sering banget dipakai dalam konteks pelayanan atau hospital. Contohnya, ureshi kagiri de gozaimasu. Kami sungguh merasa sangat senang. Pola ke-6, kenjo go o atau go shimasu.
atau itashimasu. Kenzogo itu bahasa merendahkan diri dipakai untuk menyatakan tindakan diri sendiri dengan rendah hati di hadapan orang lain. Contohnya, owabi itashimasu. Kami mengucapkan permintaan maaf dari lubuk hati. Makanya kalau minasang baca teks dari ryokan atau hotel Jepang, pasti banyak banget nemuin pola-pola kayak gini. Oke, sekarang kita jawab 3 pertanyaan yang udah diajukan di awal tadi. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan onsen? Onsen adalah pemandian air panas alami yang bersumber dari aktivitas vulkanik atau panas bumi. Airnya mengandung berbagai mineral seperti sulfur, natrium, dan kalsium. Di Jepang, onsen sudah ada sejak zaman kuno dan udah jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari budaya masyarakat Jepang. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa saja manfaat mengunjungi onsen? Nah, manfaat onsen itu banyak banget. Antara lain, melancarkan sirkulasi darah, meredakan pegal atau nyeri otot, membuat kulit lebih halus karena kandungan mineralnya, mengurangi stres, dan membantu tidur lebih nyenyak. Makanya, enggak heran kalau orang Jepang sering banget ke onsen buat relaksasi. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana tata cara dan etika menggunakan onsen? Ada beberapa aturan penting yang harus diikuti. Yang pertama, wajib mandi bersih dulu sebelum masuk kolam. Lalu untuk yang kedua, tidak boleh membawa handuk besar ke dalam kolam. Handuk kecil saja, itu pun biasanya diletakkan di luar kolam atau di atas kepala. Yang ketiga, dilarang berenang atau bikin keributan. Keempat, rambut panjang harus diikat supaya enggak mengotori air. Dan kelima, kolam pria dan wanita biasanya dipisah. Jadi pastiin masuk ke kolam yang benar ya. Nah, jadi onsen merupakan tradisi pemandian air panas Jepang yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Tumbuh dari fenomena alam vulkanik menjadi bagian penting dari identitas budaya dan gaya hidup masyarakatnya. Nah, yaitu onsen memiliki tata cara dan etika berkunjung yang khas, mencerminkan nilai kesopanan dan rasa hormat dalam budaya Jepang. Yang kedua, berendam di onsen memberikan manfaat nyata bagi kesehatan fisik dan mental, mulai dari relaksasi otot hingga peredaran darah. Lalu yang terakhir, onsen berperan penting dalam kehidupan sosial dan sektor pariwisata, menjadikannya aset budaya yang terus dilestarikan hingga kini. Oke minasang, itu tadi materi lengkap dari kelompok kami tentang onsen. Mulai dari pengenalan, teks dokai, kosakata baru, pola kalimat, sampai jawaban dari rumusan masalah. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa bantu minasang makin paham budaya Jepang. Sekaligus makin familiar sama keigo yang sering muncul di konteks hospitality. Makasih ya udah nonton sampai akhir. Bye-bye.